Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, yang berbahagialah setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, bahwa bagian ini adalah suatu pengajaran Tuhan yang kita sebut dengan khotbah di bukit. Semua isi dari khotbah di bukit adalah merupakan pengajaran yang memiliki dampak yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibarat hukum, itulah hukum kerajaan yang menata kita sebagai pengikutnya, pengikut Tuhan, untuk menjalaninya setiap hari dalam kehidupan kita. Dan pada ayat yang ke-9 ini berbicara bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan patutnya menjadi orang yang membawa damai. Karena dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu berarti bahwa ketika kita bukan orang yang cinta damai, maka patut diragukan apakah kita anak Tuhan atau tidak. Karena kalau kita anak Tuhan, maka kita harus mencirikan ciri Tuhan dalam kehidupan kita. Akan menjalani kehidupan dengan gambaran atau ciri-ciri Tuhan itu sendiri. Bukan berarti bahwa kita Tuhan, tetapi kita akan menjadi reflektor, akan menjadi cerminan, akan menjadi pantulan dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh damai dan memberi damai dan sejahtera bagi banyak orang, kalau Tuhan adalah Tuhan yang cinta kasih, yang mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang berdosa seperti saya dan saudara, maka demikian pun kita sebagai anak-anaknya. Karena seringkali kita mendengar like father like son, sebagaimana Bapa demikianlah anak-anaknya. Demikianlah kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita adalah orang yang membawa damai, karena kita harus menggambarkan Allah kita, yaitu Bapa yang adalah cinta damai, yang pemberi damai dan sejahtera. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, jadilah kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, baik di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di komplek kita, di tempat di mana kita bekerja, di perusahaan ataupun instansi pemerintah. Di sanalah kita harus menjadi terang Tuhan. Di sanalah kita harus menjadi reflektor. Di sanalah kita harus menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang, yang memperdamaikan, bukan menjadi seorang provokator, bukan menjadi perusuh, tetapi justru harus menjadi pendamai. Karena Tuhan sendiri adalah Raja damai, dan kita disebut sebagai anak-anaknya, maka kita sebagai anak-anak yang membawa damai. Kiranya renungan firman Tuhan ini akan mengingatkan kita selalu untuk kita berpegang teguh di dalam tugas dan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, yang menerangi, bukan yang menggelapi, yang menggarami, bukan yang membusukkan. Dan dalam hal itu berarti kita harus menjadi pembawa damai di mana-mana. Saya teringat dengan tokoh besar Nelson Mandela. Dia adalah seorang tokoh pejuang pembebas dari politik apartheid di Afrika Selatan. Banyak orang yang mencoba untuk mendekatinya, membuat suatu pergerakan menentang politik apartheid dengan kekerasan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia melakukan perlawanan yang baik, tetapi bukan dengan kekerasan, yaitu dengan cara damai. Berulang kali dipenjarakan, tapi pada akhirnya dia bebas dari penjara dan menjadi presiden di Afrika Selatan. Saudara-saudara,
Dari situ kita boleh melihat bahwa dunia membutuhkan pembawa damai. Dan damai itu pada akhirnya akan menjadi menang. Itu yang kita boleh pelajari dari kisah yang terjadi tentang Afrika Selatan, secara khusus tentang Nelson Mandela. Saudara-saudara, dunia membutuhkan damai, bahkan dunia membentuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang di dalamnya tujuannya adalah untuk menciptakan damai, perdamaian dunia, Badan Perdamaian Dunia. Dan saudara, bahkan politik internasional dari banyak negara, termasuk negara Indonesia, adalah untuk menciptakan damai bagi banyak orang atau bagi bangsa-bangsa dengan politiknya yang disebut dengan bebas dan aktif. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dari situ kita boleh melihat bahwa dunia ini membutuhkan pembawa damai, dan kita sebagai anak-anak Tuhan disebut adalah pembawa damai. Maka pergilah kepada dunia, beritakanlah damai sejahtera bagi dunia. Pergilah kepada dunia untuk boleh memperdamaikan dunia dengan Tuhan, untuk boleh membawa berita damai kepada orang-orang berdosa, agar mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan mendapatkan perdamaian dengan Allah kita. Tuhan memberkati kita dengan seluruh tugas kita. Dan hari ini ketika saudara pun bekerja, beraktivitas, ingatlah bahwa Anda harus menjadi pembawa damai. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami diingatkan bahwa kami harus menjadi pembawa damai karena kami anak-anak Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang adalah Raja Damai. Oleh karena itu mampukan kami, tolong kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang bersiap untuk beraktivitas, berkati tolong mereka, lindungi mereka. Dan kami berdoa jika di antara mereka ada yang lemah, biarlah Engkau menguatkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang maha baik, yang maha kasih, yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara pun terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu di edisi berikutnya.